أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام وعلى نعمة الصحة والعافية وعلى نعمة الهداية والاستقامة وعلى نعمة الأخوة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم صل وسلم وزد وأنعم على عبدك ورسولك نبينا ومولانا سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah salat subuh Masjid Baitus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi atau subuh yang penuh berkah ini kita masih diberikan banyak sekali nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Baitus Salam yang kita cintai ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita ke masjid, setiap ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah, setiap doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh, sebagai wasilah diampuninya dosa-dosa kita dan terselamatkannya kita di dunia sampai ke akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tercurah, semoga selalu tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, pada sahabat dan seluruh umatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya, sehingga nanti di akhirat kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka seakan-akan ia telah salat sepanjang malam. Kalau kita renungkan secara logika, hadis ini sangat masuk akal. Mengapa? Karena salat sepanjang malam itu sangatlah berat, membutuhkan pengorbanan, membutuhkan kekuatan untuk melawan rasa kantuk, melawan kenyamanan dalam tidur. Dan ternyata Allah yang Maha Rahman memberikan jalan cepat bagi hambanya. Cukup dengan menjaga sholat subuh berjamaah, Allah beri pahala seperti orang yang begadang semalaman dalam ibadah. Ini menunjukkan bahwa Allah sayang betul dengan kita, menunjukkan bahwa kasih sayang Allah sangat besar kepada kita. Bukan karena amal kita besar, tapi karena Allah ingin menyelamatkan kita. Karena di akhirat nanti yang bisa kita bawa di hadapan Allah, yang bisa menemani kita di alam barzakh, di alam akhirat, itu hanyalah amal ibadah kita. Ada 3 yang mengantarkan kita, keluarga kita mengantarkan kita ke alam kubur. Harta kita mungkin mengantarkan kita, tetapi 2 hal itu kembali ke dunia, kembali meninggalkan kita. Yang tinggal bersama kita hanyalah amal ibadah kita. Maka Allah sayang betul dengan kita. Akhirat itu kekal abadi, tidak ada batasnya, tidak ada akhirnya. Sedangkan kita di dunia ini ada batasnya, yang dinamakan dengan ajal. Kita punya umur itu digunakan untuk mengisi kehidupan kita, sehingga nanti ketika ajal datang kita sudah siap menghadapi alam akhirat. Kalau kita di Indonesia saja hukumnya berbeda dengan negara yang lain, maka bagaimana dengan alam dunia? Hukumnya berbeda dengan alam akhirat. Kalau di dunia bisa kita bayar dengan dinar, dengan dirham, dengan rupiah, tetapi ketika di akhirat tidak bisa kita bayar. Yang bisa menyelamatkan kita hanyalah kedekatan kita kepada Allah, hanyalah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
maka sangat rugi sekali ketika diberikan umur oleh Allah tidak dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak dia gunakan untuk beribadah kepada Allah. Maka beruntung ketika kita mudah melangkahkan kaki ke masjid, mudah untuk melaksanakan ibadah-ibadah, bersedekah, membaca Quran, mengikuti majelis ta'lim dan seterusnya. Itu sangat beruntung. Tidak bisa dinilai dengan apapun juga. Maka pertahankan, istiqomahkan apa yang sudah kita nikmati ini, dan kalau bisa kita bisa sampaikan ke saudara-saudara kita sehingga mereka juga merasakan kenikmatan ibadah yang sampai saat ini kita rasakan. Hadirin rahimakumullah, ada suatu pemahaman yang sering keliru di tengah masyarakat. Ada yang mengatakan kalau kita masih mengharap pahala dari Allah, berarti kita ini belum ikhlas. Ini perlu kita luruskan. Justru berharap pahala dari Allah adalah bagian dari keimanan dan keikhlasan. Karena Allah yang mengajarkan kita untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kepadanya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Ini surat Al-Kahfi ini sunnah kita baca setiap hari Jumat. Yang mana ini ada 110 ayat. Ini di ayat yang terakhir. Santum firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa mengharap pertemuan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia beramal salih dan tidak mempersekutukan dalam ibadah kepada Rabb-Nya. Dalam ayat yang lain juga, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Jadi setiap amal ibadah kita ini pasti ada kebaikan, pasti ada pahalanya. Bahkan kita ini dianjurkan ketika mau ibadah itu lihat keutamaan ibadah tersebut. Misalnya kita mau ibadah baca Quran misalnya. Nah, kita lihat keutamaan apa yang bisa kita dapatkan dari baca Quran ini. Oh, ternyata satu hurufnya 10 kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 lagi. Masya Allah. Kemudian sholat berjamaah ke masjid, apa keutamaannya? Itu boleh kita lihat. Nah, bukan berarti kita minta imbalan dari Allah. Justru ketika kita arahkan harapan kita itu kepada Allah, itulah yang namanya keikhlasan. Adapun ketika di zaman dulu ada orang yang sufi, halus sufi, ada orang yang tasawuf, memang mereka ibadahnya itu sudah tidak mengharapkan pahala. Ada golongan orang yang tidak mengharapkan pahala lagi. Bahkan ada sebuah kisah dalam kisah orang-orang tasawuf itu, salah satunya Rabi'ah al-Adawiyah itu beliau itu memberikan statement dalam sebuah riwayatnya, masuk surga atau masuk neraka dia tidak masalah, yang penting Allah ridho kepadanya. Ini alirannya sudah tasawuf, ya, sudah masuk kepada ahlus sufi. Karena mereka berkeyakinan semua amal itu ya pasti akan diberikan pahala. Ya mungkin mereka memiliki pandangan seperti ini, tetapi ketika kita punya niat, punya harapan mendapatkan pahala dari Allah, itu tidak salah. Justru itu adalah keikhlasan, tanda keimanan kita. Boleh kita mengharap pahala dari Allah. Yang tidak ikhlas itu yang mana? Ya. Ketika kita mengharap imbalan, mengharap dari manusia. Nah ini, ketika kita ibadah ingin dapat sesuatu dari manusia. Nah ini kalau kita niatkan dari awal, maka itu yang namanya tidak ikhlas. Ya contohnya ketika ya kita ingin mendapatkan suatu jabatan tertentu, misalnya mendapatkan sesuatu pujian tertentu, kemudian kita lakukan suatu ibadah sehingga di awal kita sudah berniat untuk dapatkan itu, maka itu sudah dinamakan tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Ya. Tetapi kalau misalnya ya ketika kita sudah di awal kita ingin ibadah kepada Allah, misal kita silaturahim misalnya, datang silaturahim, kita niatkan dari ibadah dulu kepada Allah. Misalnya kita silaturahim, memenuhi undangan dan seterusnya, niatkan bukan karena mendatangi orang tersebut. Awalnya jangan seperti itu, karena niatkan
saya datang silaturahim ini perintah Allah. Itu dulu. Karena di Quran surat An-Nisa itu kita diperintahkan untuk menyambung silaturahim, ya. Maka niatkan di awal itu karena Allah terlebih dahulu. Adapun ketika kita sampai pada tempat kita silaturahim tadi, ada pujian, oh terima kasih kamu datang memenuhi undangan saya. Baik betul kamu. Nah, itu adalah bonus. Jadi kalau kita bukan itu tujuan awal kita, maka kita termasuk ikhlas. Maka kita niatkan semua ibadah itu karena Allah dulu. Ya, datang ke masjid misalnya, kita datang ke masjid, kemudian kita melaksanakan ibadah di dalam masjid, kemudian ada yang menyanjung kita misalnya, oh kamu saleh, masya Allah hari seperti ini kamu datang ke masjid. Ada yang memuji kita, maka itu bukan kita tidak ikhlas, justru itu adalah bonus dari Allah, ya. Karena tujuan awal kita bukan mendapatkan itu. Tujuan awal kita adalah ibadah kepada Allah. Misalnya kita melaksanakan kerja, bahkan mencari nafkah pun sekalipun, kita bekerja memenuhi panggilan pekerjaan kita. Adapun nanti ketika awal bulan kita mendapatkan gaji misalnya, ya itu bukan karena tidak ikhlas. Itu justru adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita niatkan dulu di awal, niat karena Allah terlebih dahulu. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Jadi kalau kita awalnya sudah niatkan karena Allah, yang kita dapatkan balasan dari Allah. Tapi kalau awalnya sudah niat karena manusia, maka nanti kita hanya sebatas itu saja yang kita dapatkan. Ya, tidak mendapatkan dari Allah. Maka kita niatkan terlebih dahulu di awal untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita mendapatkan persen misal dikasih oleh orang, bayaran dan seterusnya atas kebaikan kita atau kita membantu seseorang, maka itu bukan karena kita tidak ikhlas. Karena awalnya kita sudah niat bantu karena Allah, ketika selesai kita melaksanakan itu dikasih oleh orang ucapan terima kasih misalnya, maka perintah di dalam sebuah hadis disampaikan Umar bin Khattab itu terima itu. Yang penting kita tidak meminta di awal. Kita terima, itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun ketika kita mau arahkan ke yang lain boleh. Yang penting kita terima terlebih dahulu ketika kita diberikan oleh orang lain. Kita terima, itu adalah bonus dari Allah. Yang penting di awal niat kita bukan tujuannya bukan itu. Niat kita adalah membantu orang lillahi ta'ala. Sehingga nanti ketika dikasihnya kita alhamdulillah, tidak juga ya tidak mengeluh gitu loh. Jadi karena di awal itu sudah niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus lakukan ini karena Allah? Karena yang memberikan kemampuan kita itu Allah. Kita bisa hadir di masjid itu adalah qadratnya Allah, kuasanya Allah. Kita bisa melangkahkan kaki ke masjid itu bukan karena kita, tapi karena Allah izinkan kita. Kita bisa sholat, kita bisa melaksanakan ibadah apapun yang kita ucapkan dan kita lakukan itu ilmu dari Allah. Jadi yang kita miliki itu tidak ada. Kita bisa datang ke tempat ibadah, kita bisa melaksanakan ibadah, semua itu adalah milik Allah. Bahkan badan kita, ya, waktu kita, kemampuan kita untuk melaksanakannya itu adalah miliknya Allah. Maka tidak ada celah bagi kita untuk menggunakan kepemilikan Allah itu untuk kepentingan mendapatkan dari manusia. Kemudian kenapa alasannya kita harus lillahi ta'ala? Karena kalau kita berharap kepada manusia, biasanya hasilnya akan kecewa. Ya, tidak dibalas kita kecewa, dibalas pun terkadang balasannya tidak bisa sesempurna apa yang kita harapkan. Seperti itu. Maka Allah mengarahkan kepada kita, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, lagi-lagi Allah, maka Allah akan mencukupinya. Maka awal tadi niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kita bisa ikhlas dalam melaksanakan ibadah?
Maka yang paling pertama sekali, luruskan niat kita sebelum kita beramal. Maka di setiap lafaz niat kita itu di akhirnya pasti ada lillahi ta'ala. Misalnya kita melafazkan usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Haji juga semuanya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ingat bahwa dunia ini sementara. Ya, karena kita melakukan amal ibadah tadi di awal kita sudah kita pahamkan bahwa nanti di akhirat yang menemani kita, yang menjadi penolong kita salah satunya adalah amal ibadah kita. Dunia ini hanya sementara. Amal yang kita lakukan itulah yang akan membantu kita di akhirat. Kemudian yang ketiga, sembunyikan amal jika memungkinkan. Ya. Nah, ketika kita menyembunyikan amal ibadah kita, maka kita punya amal rahasia. Maka seorang alim, seorang ulama memberikan tips kepada kita, nasihat kepada kita, kalau bisa ada satu amal yang hanya kita dengan Allah yang tahu, lakukan itu. Jadi ada satu amal, mungkin kalau kita sholat ini kan mungkin kita lihat orang, Mbak ya. Kalau kita bersedekah kita dilihat orang dan seterusnya. Tapi lakukan ada satu amal yang kita dan Allah saja yang tahu. Usahakan ada walaupun ada satu amal. Jika nanti di akhirat nanti kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amal itu yang tahu hanya kita dengan Allah. Nah, ini luar biasa. Jadi kalau bisa ada amal yang hanya kita dan Allah yang tahu. Kemudian yang keempat, perbanyak doa agar kita diberikan keikhlasan. Nah, ini doanya yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka liman lam ya'lam. Jadi jika pagi petang ada biasanya Pak. Ini mungkin di-share di grup aja biar bisa kita hafalkan. Kemudian yang kelima, jangan niatkan di awal balasan dari manusia, tapi niatkanlah kita mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah kita menuju masjid, setiap amal yang kita lakukan benar-benar kita niatkan hanya karena Allah, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang ikhlas, yang tidak pernah kecewa karena seluruh harapan kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahi Rabbi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Wahai Tuhanku, Engkaulah tujuanku dan ridhamu yang aku cari, anugerahkanlah kepadaku cinta kepadamu dan ma'rifat kepadamu. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan engkau serahkan urusanku kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.